Jadi betapapun mereka sibuk, betapapun keuntungan dalam bisnis, keuntungan dalam transaksi itu besar, tetap mereka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dengan kami dalam Tadabbur Light juz 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nur ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwasanya ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang spesial, orang-orang yang besar. Siapa mereka? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Adalah tokoh-tokoh orang-orang yang sudah matang kepribadiannya. La tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yang tidak dilalaikan oleh bisnis, oleh perdagangan, dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapapun mereka sibuk, betapapun keuntungan dalam bisnis, keuntungan dalam transaksi itu besar, tetap mereka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berani mendobrak atau menerobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lalai an iqamis shalah, tidak lalai dari mendirikan salat, tidak lalai dari membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut kepada akhirat. Mereka takut akan adanya hari tataqallabu fihil qulubu wal absar, di mana hati itu terbolak-balik, takut, gelisah, dan juga al absar, penglihatan juga terbolak-balik. Yang dimaksud adalah hari yaumul hisab. Yang dimaksud adalah hari akhirat, hari kebangkitan. Ada apa di balik ayat ini? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang adanya orang-orang seperti itu, tentang adanya tokoh-tokoh? Tentu ini ada maksudnya, tentu ini ada hikmahnya. Apa yang ingin Allah sampaikan? Yang ingin Allah sampaikan tertera pada ayat sebelumnya. Bagaimana orang-orang itu dididik, bagaimana atau di mana orang-orang itu dibesarkan, bagaimana agar kita dapat menciptakan manusia-manusia dengan kualitas yang sedemikian rupa, matang kepribadiannya, selalu ingat Allah dimanapun, dan mereka selalu takut kepada Allah. Ada rasa takut sehingga tidak berani. Mereka tidak akan sampai hati untuk menzalimi siapapun. Karena apa? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dan bagaimana mereka terdidik? Di ayat sebelumnya disebutkan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan asma Allah, ajaran-ajaran Allah diangkat, ditinggikan di situ. Apa artinya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah masjid-masjid, rumah-rumah Allah yang di situ ditinggikan, yang di situ disebut nama-nama Allah, kitab-kitab Allah dibaca. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di mana di situ mereka bertasbih pagi hari dan petang. Mereka berzikir setiap pagi, setiap petang. Nah, inilah Al-Quran memberi isyarat kepada kita akan sebuah pendidikan yang paripurna, pendidikan yang sempurna, yang akan mengantarkan setiap anak untuk menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di masjid? Apakah ini masjid secara hakiki atau masjid secara nilai? Apa maksudnya masjid secara nilai? Maksudnya yang dididik, pendidikan yang diberikan kepada anak adalah
pendidikan-pendidikan yang bernilai islami, yang mengajarkan anak-anak takut kepada Allah, yang mengajarkan anak-anak mengagungkan Allah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu barulah akan muncul generasi yang takut kepada Allah, generasi yang matang kepribadiannya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Karena untuk membuat sebuah peradaban yang baik, yang besar, ternyata tidak cukup kita memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan yang biasa, pendidikan yang konvensional. Bagaimana agar mereka disiplin, bagaimana agar mereka taat aturan. Kontrol sosialnya harus diberikan dari agama, dari iman. Karena tidak cukup orang akan takut untuk tidak melanggar. Orang takut untuk korupsi dengan kontrol sosial hanya melalui dorongan moralitas. Hanya melalui karena takut dengan aparat atau takut kepada komite anti korupsi dan sebagainya. Tidak cukup. Butuh iman yang akan menjadi kontrol sosial bagi mereka, yang setiap saat, yang setiap waktu ada di dalam hati mereka, mengawasi mereka, sehingga setiap waktu mereka sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat mereka. Insya Allah anak-anak kita ke depan, apabila kita bina di dalam masjid dengan nilai-nilai masjid, akan menjadi generasi yang saleh, generasi yang baik, dan generasi yang muslih, generasi yang memperbaiki. Tidak hanya baik tapi juga memperbaiki. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.